Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan kita berada di hari ini, hari yang baru. Mari kita ucap syukur di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap hari, untuk setiap keadaan kami, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, kami mau mengasihi Engkau, sebab Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami mau mengasihi Engkau, sebab Engkau lebih mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami mau balas setiap kasih setiamu kepada kami dengan ucapan syukur. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus untuk segala sesuatu yang telah Kau lakukan buat kami. Untuk keselamatan yang sudah Kau sediakan bagi kami di dalam nama Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai segala sesuatu dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Buka telinga dan hati kami. Kami undang Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan satu buah lagu yang sudah cukup lama dari Roni Tomasoa. Haus akan firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Berdukkanlah berjalanku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari saudara, kita haus akan firman Tuhan. Biar Tuhan memenuhkan bejana hati kita dengan firman-Nya, dengan janji-janjinya. Oh haleluya, haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan Indah hadirat-Mu. Hadirat Tuhan selalu indah saudara. telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Buka hati dan jiwa kita untuk nikmati firman Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah berjalanku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkan bejana kami Tuhan dengan air firman Engkau. Air sungai-Mu di dalam firman-Mu. Haleluya.
Haleluya. Kami haus akan firman Tuhan. Karena itu kami mau baca firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Monday and Tuesday kita baca dari Perjanjian Lama. Judul dalam Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Tapi lebih singkat judul dalam Alkitab Bahasa Inggris dikatakan The Son of Promise atau anak yang dijanjikan. Kejadian 8 ayat 1 sampai 15 ayat pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Saudara, ini ketiga kalinya Allah menampakkan diri kepada Abraham. Kita ingat yang pertama ketika Abraham dipanggil keluar untuk meninggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya, yaitu waktu mereka masih di Haran. Dan Allah menyuruh dia berjalan ke tempat yang akan Allah tunjukkan. Di dalam Kejadian 12 ayat 7, Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman untuk memberikan negeri itu kepada Abraham waktu itu namanya, ketika ia berhenti di Sikem, dekat pohon terbantin di More. Di situ juga Abraham mendirikan mezbah yang pertama untuk Tuhan. Dan yang kedua, Allah menampakkan diri di Kejadian pasal 17 ayat 1. Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya untuk hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela. Itu yang kita baca pada minggu lalu. Dan hari ini di pasal 18 ayat 1 Allah menampakkan diri lagi kepada Abraham di Mamre. Jadi 3 kali penampakan diri Allah kepada Abraham. Waktu itu namanya masih Abraham atau Abraham lah. Kita sudah masuk pada minggu lalu, namanya sudah diganti menjadi Abraham. Kita lihat saudara, banyak di sini disebut pohon terbantin. Pohon terbantin juga banyak disebut dalam Perjanjian Lama ya. Saya juga jadi merasa gimana gitu, pengen tahu. Nah, kepengen tahuan ini akan sesuatu knowledge ya, bukan pengen tahu kepo atau gosip, tapi pengen tahu knowledge. Saya selalu, kenapa kok pohon terbantin lagi disebut, ada apa dengan pohon ini dan apa artinya begitu. Saya terus gali. Jadi saya mau tahu juga apa istimewanya pohon terbantin ini, karena disebut beberapa kali. Pohon terbantin atau terebinth tree ini dikira orang atau pohon ini berasal atau aslinya dari Israel, itu perkiraan orang. Tapi kemudian diketahui bahwa pohon ini berasal dari daerah Iran dan daerah Mediterania. Terbantin atau taberine tree ini disebut juga sebagai pohon yang tidak pernah mati atau ever living nature. Karena pohon itu ketika dia rubuh, dia akan bisa tumbuh lagi. Dan pohon ini punya akar yang sangat dalam. Karena itu meskipun dalam kekeringan di padang gurun ya, pohon ini masih bisa memberikan daun-daun yang hijau. Dan dikatakan pohon ini bisa hidup sampai 1000 tahun. Dan pohon ini biasanya tumbuh sendirian, tidak dengan tumbuhan lain. Ya kita mengerti, karena kalau di daerah padang gurun atau daerah gersang dan kering, tidak akan ada tanaman atau tidak banyak tanaman yang bisa survive atau bisa hidup. Tapi tanaman ini, pohon terbantin ini masih bisa kokoh berdiri. Jadi dia selalu aja yang bisa hidup, survive di padang gurun dalam kekeringan dan kegersangan. Nah, itu juga mungkin alasan Abraham selalu mendirikan kemahnya dekat pohon terbantin. Karena ada perlindungan dari terik matahari dengan pohon yang daunnya rimbun ini. Dia seperti cangkrang satu besar begitu. Terusnya dia rimbunnya kayak apa, pohon apa ya kalau seperti itu ya. Ya, nah ini satu cangkrang besar, ya bukan cangkrang, ya dia punya ini terangnya besar, terus dia punya daun yang seperti payung begitu. Nah dikatakan Abraham duduk di sana di terik matahari, panas matahari. Ayat kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku. Sekali lagi dalam bahasa Inggris saya lihat di sini disebut my Lord with capital L. Atau L yang besar, berarti Tuhanku. Jika aku telah mendapat kasih
Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan ia memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Saudara, Abraham adalah seorang tuan rumah yang sangat ideal atau seorang tuan rumah yang baik. Ia tahu bagaimana melayani dan memperlakukan tamunya. Seperti dikatakan di ayat 1 bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham. Di sini kita tahu bahwa salah satu dari 3 orang yang datang itu adalah Allah sendiri dengan 2 malaikatnya. Saudara, kali ini jelas bahwa penampakan Allah kepada Abraham dalam bentuk man atau manusia, ya. Dalam pembacaan-pembacaan terdahulu ketika dikatakan Allah menampakkan diri kepada Abraham, tidak dikatakan secara spesifik apakah dalam bentuk cahaya, angel atau apa. Hanya dikatakan Allah menampakkan diri kepada Abraham lalu Allah meninggalkan Abraham. Itu pada pembacaan yang lalu. Tapi pada pembacaan ini dikatakan Allah menampakkan diri kepada Abraham, dan ketika itu ada 3 orang. Jadi salah satu dari 3 orang ini adalah Allah dan keduanya orang yang lain itu adalah malaikatnya. Abraham tahu siapa mereka yang mengunjunginya itu. Saya yakin dia tahu siapa mereka. Karena itu Abraham menyapa dengan my Lord, dengan L besar dari Tuhanku. Dia tahu siapa tamunya dan dia sujud dan tersungkur ke tanah. Pasti ada sesuatu di hatinya. Dia tahu siapa yang mengunjungi dia. Lalu Abraham menganjurkan mereka untuk beristirahat di bawah pohon terbantin yang rindang itu. Dan Abraham akan mengambil air sehingga ketiga orang itu bisa membasuh kaki mereka. Dan mereka juga bisa makan roti sebelum mereka meneruskan perjalanan mereka. Kemudian Abraham menyuruh Sarah untuk membuat roti bundar dari tepung yang terbaik. Dan ia sendiri mengambil anak lembu yang empuk dan baik dan diserahkan kepada pelayannya untuk diolahnya. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, ia kemudian mengambil dadih. Nah, kalau banyak dalam bahasa Indonesia juga yang saya tidak mengerti kata-katanya dadih ini, saya juga nggak tahu kalau nggak saya search ya, dadih itu apa sih gitu ya. Dadih itu lemak ya. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan butter. Ya, butter kan atau margarin itu kan dibuat dari lemak. Jadi dia bawakan lemak ini juga susu dan anak lembu yang sudah diolah dan menghidangkannya kepada 3 orang itu. Dan Abraham berdiri dekat mereka di bawah pohon terbantin itu ketika mereka makan. Dia tidak ikut makan, dia berdiri ketika mereka makan. Ayat 9, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Ayat 10 dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Saudara, sesuai dengan budaya Asia Barat yang masih mempraktekkan, yang masih dipraktekkan maksud saya oleh orang-orang Muslim tradisional sampai pada saat ini, yaitu seorang istri tidak diperbolehkan untuk hadir atau berada di hadapan tamu laki-laki mereka. Jadi kalau ada tamu laki-laki, istri tidak boleh menyambutnya, hanya suaminya yang boleh. Tetapi pada waktu itu Abraham tinggal di dalam tenda. Tidak ada tembok dengan batu begitu ya, hanya dipisahkan dengan kain tenda. Jadi Sarah masih bisa mendengarkan setiap pembicaraan mereka.
Meskipun mereka bicara di luar, di bawah pohon, tapi karena rumah Abraham cuma tenda, tentu saja Sarah yang nguping bisa mendengar percakapan mereka, ya. Apalagi kalau Sarah memang sengaja untuk menguping, jadi benar-benar attend gitu ya, perhatiannya sungguh kepada apa yang mereka bicarakan. Kecuali kalau dia sibuk sambil masak segala macam, mungkin dia tidak akan mendengar dengan jelas apa percakapan mereka. Tapi ini dia sengaja menguping. Kita lihat di ayat 10 dikatakan, tahun depan aku akan kembali pada waktu seperti itu. Dan pada waktu itu ya, tahun depan, dan engkau dan Sarah akan mendapatkan atau sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Demikian yang dikatakan di ayat 10. Saudara, kita masih ingat pada pembacaan di Kejadian 17 ayat 21-nya mengatakan, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Saya sudah bahas minggu lalu kalau tahun depan sama seperti pada tahun ini, berarti kalau di pasal 17:21 itu ya, yang dikatakan tahun depan pada sama waktu ini engkau akan mendapatkan seorang anak. Misalnya bulan itu adalah bulan Agustus, saya sudah katakan minggu lalu. Bulan Agustus tahun depan anak itu atau Ishak itu akan hadir. Dan perkataan Allah ini diulang lagi di pasal 18 ayat 10 ini. Tahun depan pada waktu yang sama seperti saat ini, aku akan datang lagi dan aku akan mendapatkan anak itu, melihat anak itu. Engkau sudah punya Ishak. Ini berarti saudara bahwa dari pasal 17 ayat 21 sampai ke pasal 18 ayat 10 ini ada waktu sekitar 3 bulan. Jadi seperti contoh saya, kalau di pasal 17:21 ketika Allah menjanjikan berkata, tahun depan seperti waktu ini engkau akan punya anak, pada waktu itu pada bulan Agustus misalnya, ketika Allah mengunjungi Abraham lagi di pasal 18:10, berarti maksud saya begini. Pasal 17:21, Allah mengatakan tahun depan engkau akan mempunyai anak. Kemudian di pasal 18 ayat 10, Allah mengatakan lagi, pada saat yang sama seperti ini aku akan datang dan engkau sudah punya Ishak. Dari pasal 17:21 sampai pasal 18 ayat 1 itu ada waktu 3 bulan. Dan ketika Allah mengatakan di pasal 18 ayat 1, aku akan datang, kau sudah punya Ishak pada waktu itu, berarti dari bulan itu, bulan ketiga itu, tambah 9 bulan waktu pengandungan Sarah, maka anak itu akan lahir. Jadi kalau misalnya dia bulan Agustus, Allah mengatakan di pasal 17, bulan Agustus tahun depan engkau akan punya anak. Tapi kan kita lihat kok 1 tahun sih, masa hamil sampai 1 tahun. Tapi lihat lagi, 3 bulan setelah Allah mengatakan di pasal 18, pada yang sama saat ini engkau akan punya anak. Jadi saudara mengerti, dari pasal 17 Allah katakan pertama kali ke pasal 18 itu ada waktu 3 bulan. Dan dari 3 bulan ini ditambah 9 bulan pengandungan, jadi tepat pada waktu nanti 1 tahun dari pasal 17, anak itu akan lahir. Semoga tidak complicated. Bagi saya sih jelas ya. Semoga jelas buat saudara. Jadi kalau Sarah itu mengandung, dia akan memakan waktu, kehamilan Sarah itu akan memakan waktu 9 bulan sampai Ishak lahir. Berarti 9 bulan dari bulan November adalah bulan Agustus tahun depannya. Nah itu gambaran aja ya. It's quite complicated dijelaskan. Mungkin saya yang tidak bisa menjelaskan, tapi jelas sekali di pikiran saya. Oke, jadi jangan bingung atau bilang Allah itu kok tidak tepat waktu ya. Di pasal 17 dia bilang tahun depan seperti ini bayi itu akan hadir atau akan ada. Terus di ayat 18 setelah beberapa lama dia bilang tahun depan seperti saat ini bayi itu akan ada. Jadi ini yang mana yang benar gitu, jangan bingung. Apa yang Allah katakan semua benar. Di pasal 17 dikatakan tahun depan seperti ini, jadi 1 tahun ke depan. Dan di pasal 18 dikatakan lagi di tahun depan seperti ini, Ishak akan lahir.
Dari mengandung ke kelahiran makan waktu 9 bulan, jadi tidak 1 tahun. Karena itu dari pasal 17 ke pasal 8 ada 3 bulan. Ya, dari pasal 8 sampai Allah mengatakan aku akan datang lagi pada waktu yang sama, berarti 9 bulan pengandungan, dan pada saat itu Ishak akan lahir. Ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Nah, di sini dibilang tuanku, dalam bahasa Inggris dikatakan my lord, L-nya kecil, ya. Ini yang berarti tuanku, master, tuan. Ini berarti manusia, sesuatu orang yang dituankan. Dalam hal ini Sarah memanggil Abraham tuan sebagai tanda hormatnya. Ini juga ke-6 kalinya dikatakan tentang umur Abraham yang sudah tua dan sudah lanjut. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Sarah tertawa sebagai ekspresi dari keraguan dan ketidakpercayaannya. Tetapi Tuhan mendengar tertawaan Sarah dan tahu isi hati Sarah. Lalu Allah bertanya, mengapa engkau atau Sarah tertawa? Sudah saya bahas berulang-ulang, saudara, ketika Allah mengajukan pertanyaan kepada seseorang, bukan berarti Allah tidak tahu apa yang ada di hati orang itu atau apa yang terjadi. Tetapi karena Allah ingin ada pengakuan, ada confession, dan ada kejujuran, honesty, keluar dari orang yang ditanya itu. Dan Sarah menyangkal karena dia takut. Tetapi Allah menegaskan bahwa Allah tahu dan Sarah tidak bisa mengelak. Saudara, apa rema yang bisa kita dapatkan dari pembacaan hari ini? Kita diajar, yang pertama kita diajar untuk menjadi seorang tuan rumah yang baik. Saudara, siapapun yang datang ke rumah kita, kita sambut dengan keramah tamahan dan kebaikan hati dan generosity kita. Jangan pilih kasih. Kalau yang datang bertamu ke rumahmu, seorang yang punya, yang kaya, atau seorang yang terkenal, yang tenar, atau seorang yang cantik atau ganteng, saudara melayani mereka dengan segenap hati. Apapun yang ada, maunya dikeluarin, ya. Apa aja, atau yang tidak mampu pun dimampu-mampukan untuk menjamu mereka, untuk menyenangkan hati mereka, dan untuk mendapatkan respon yang baik dari mereka. Karena tendensi manusia, ya, melihat kepada muka, memandang kepada muka, kepada kedudukan seorang yang kaya, seorang yang cantik atau yang tenar, kita akan perlakukan sangat baik. Kita memperlakukan lebih daripada yang kurang. Nah, juga kalau ada orang yang bertamu itu orang susah, orang yang tidak selevel dengan saudara, atau kita mungkin masih berprasangka, ini mah cuma mau minjem duit doang ini datang gitu ya. Atau mau minta ini, minta itu, atau mungkin mau curhat tentang keluh kesah mereka, supaya aku kasihan sama mereka. Jangan berpikiran atau bertindak seperti itu, saudara. Jadi jangan pilih bulu atau pilih kasih. Dan jangan pandang muka. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 46. Saudara bisa baca sendiri. Matius 25 ayat 35 sampai 46. Saya cuma bacakan satu ayat. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian dan sebagainya. Lalu di ayat 45 Tuhan Yesus mengatakan, sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi saudara, justru ketika kita menjamu saudara-saudara kita yang kurang, yang lemah, yang dilecehkan orang, hal itu yang lebih berharga di mata Tuhan. Saya sendiri lebih senang bergaul dengan orang-orang yang menurut
orang-orang lain itu biasa-biasa saja atau orang-orang yang kurang mampu. Kenapa? Pertama, karena bergaul dengan orang-orang yang lebih kurang akan membuat saya berapresiasi atau menghargai apa yang saya miliki dan mengucap syukur atas apa yang saya miliki. Karena dari situ saya akan melihat masih banyak orang lain yang lebih susah, yang lebih membutuhkan. Yang kedua, kenapa saya lebih senang bergaul dengan mereka yang biasa-biasa atau bahkan lebih kurang? Karena kalau saya bergaul dengan orang-orang yang lebih, apalagi orang-orang kaya, pertama, saya tidak mampu. Kedua, belum tentu mereka juga menerima. Ataupun kalau mereka menerima, kayaknya tidak akan cocok dengan pembicaraan dan lifestyle, gaya hidup mereka yang mungkin akan banyak bicara soal materialistik atau gaya hidup yang pamer-pamer, ya. Apalagi kalau mereka kaya dan tidak takut Tuhan. Saya percaya tidak semua orang kaya hidup seperti itu. Tapi hati saya memang untuk orang-orang yang sederhana dan yang kurang mampu. Karena bergaul dengan orang-orang ini membuat hidup saya lebih berarti. Misalnya saudara dengan uang $10 atau 100.000 gitu ya. Untuk orang-orang yang kurang, uang $10 atau 100.000 itu, yang di tangan saya itu, bisa menjadi berkat buat mereka. Jadi saya sering mengatakan juga bahwa hidup ini itu pilihan. Hidup adalah pilihan. Kalau kita tidak punya uang banyak, apalagi menghadapi krisis kehidupan atau keuangan, kita harus bikin prioritas. Saya sangat jarang jajan-jajan, saudara. Kemana-mana saya bawa air dan kadang bawa makanan. Kalau saya lagi tidak puasa, saya bawa. Kalau lagi puasa, saya cuma bawa air karena saya harus minum. Ya, saya pasti minum biarpun berpuasa. Saya tidak mau beli makanan di luar kecuali sekali-sekali aja kalau ada orang lain bersama saya atau ketika saya mentraktir seseorang begitu. Mungkin juga ya beberapa tahun sekali lah saya keluar makan untuk refreshing. Kebanyakan juga saya bawa anak-anak ya. Nah, saya juga tidak jajan baju-baju jajan, beli baju-baju lagi karena waktu baju-baju masa lalu ketika saya masih mampu untuk beli baju banyak, itu masih banyak. Setiap tahun saya pulang ke Indonesia, saya bawa beberapa koper itu ya, sampai kalau ada saya dengan dua anak 60 kilo, saya habis itu isinya dengan baju-baju yang tidak saya pakai, ada yang masih baru, ada yang bekas untuk saya bagikan. Jadi baju pun saya tidak selalu membeli sekarang. Jalan-jalan pun dengan kondisi seperti ini, saya tidak jalan-jalan. Biarpun within Australia aja, saya belum pernah kemana-mana selama saya di Australia. Saya tidak jalan-jalan. Saya bikin prioritas karena memang keuangan yang terbatas, kita harus bikin prioritas mana yang kita harus dulukan. Tapi kadang-kadang juga saya kurang bijaksana, makanya itu saya harus belajar lagi. Karena saudara, saya berbisnis waktu itu ya di bidang properti. Jadi saya punya beberapa properti di Indonesia. Dan ya kalau propertinya dijual, saya punya duit dong gitu ya. Nah, ketika saya punya duit, kadang-kadang saya itu kurang bijaksana. Saya terlalu suka kasih-kasih atau bantu-bantu orang gitu. Jadi boros begitu ya. Tapi boros bukan boros untuk diri saya sendiri, tapi boros yang baik maksudnya. Tapi saya kurang bijaksana juga untuk menyimpan untuk the rainy season begitu ya, pada waktu-waktu yang kurang. Nah, itu yang harus saya belajar. Saya harus bisa menabung untuk waktu-waktu yang kurang. Karena kemarin juga saya sakit gigi. Saya sakit gigi itu udah 1 minggu sejak saya katakan beberapa minggu yang lalu ya. Nah, untuk pergi ke dentist biasa itu akan memakan biaya $250-300 untuk sekali visit ya. Tapi kalau saya pergi ke government, karena saya tidak punya private insurance, saya juga kalau saya bayar 300 sekali visit, saya juga tidak ada uang. Jadi lebih baik saya ke government. Tapi di government, dentist atau dokter gigi government ini pemerintah, saya harus tunggu itu sampai 3 minggu. Saya sudah sakit 1 minggu, masih harus tunggu sampai 31 Mei saya baru ada appointment. Jadi saya berdoa saja, saya berdoa. Nah, memang sakit sekali, kayaknya sakit sekali saudara, sampai saya tidak bisa tidur. Tapi puji Tuhan, saya terus
fight, saya praktekkan iman saya. Kalau saya berbicara kepada saudara, terus bertahan, bukan berarti engkau tidak harus minum obat ya. Kalau engkau memang sudah diberikan obat, minum obatmu. Tapi kalau engkau percaya engkau tidak perlu minum obat, lakukan sesuai dengan imanmu. Jangan ragu-ragu ya. Kalau memang engkau harus meminum obat, melakukan apa yang harus dilakukan petunjuk dokter, ya lakukan. Tapi kalau saya tidak akan minum obat sampai saya tahu sampai detik-detik terakhir lah begitu ya, sampai sangat amat sakit, saya tidak tahan lagi baru saya minum. Sama juga seperti ini, saya sejak awal saya tidak minum Panadol. Saya bertahan, saya berdoa, saya berpuasa, saya berdoa, saya berpuasa, saya breakthrough. Saya percaya Tuhan, karena tidak ada yang bolong ya. Saya juga tidak tahu, kalau ada bolong saya tahu memang harus ke dokter untuk ditambal begitu. Nah ini nggak ada bolong, nggak ada, tapi kok di dalamnya itu ya sakit begitu. Jadi saya tidak tahu itu sakitnya dari mana. Dan saya hanya berdoa. Kemarin itu saya akhirnya karena sudah selalu sakit, akhirnya saya beli Panadol. Itulah keajaiban. Setiap saya berobat, ketika saya sakit saya berobat, penyakitnya hilang. Saya nggak tahu kenapa. Dia takut. Saya pergi berobat, saya cuma beli Panadol. Saya cuma makan satu. Saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, sakit saya hilang. Puji Tuhan, saya tidak perlu banyak makan obat. Karena saya percaya Tuhan Yesus adalah dokter saya. Pengobatan saya datang dari Dia. Haleluya. Saudara lakukan apa yang saudara harus lakukan. Ya. Kalau saya punya iman seperti itu yang saya lakukan. Kalau saudara harus berobat dan harus memakan obat, lakukan, tapi tetap percaya kesembuhan kita datang daripada Yesus. Dan saya mau menegaskan sekali, jangan pandang bulu, jangan pilih kasih, jangan pandang muka ketika kita melayani orang lain. Siapapun mereka, kita layani dengan setulus hati, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Dan rema yang kedua, kita sering seperti Sarah, saudara, yang mengelak dan berbohong ketika suatu kebenaran dihadapkan kepada kita. Saudara, kita tahu kita tidak bisa lari daripada Allah. Kita tidak bisa mendustai roh Allah. Dalam Mazmur 139 ayat 7-8a dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Dan seterusnya. Dikatakan, kalaupun aku bisa mendaki ke langit, engkau Allah ada di sana. Kita tidak bisa lari dari Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan segala dosa kesalahan kita. Jadi kenapa kita harus berdusta dan menyangkal? Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah, saudara. Jadi tidak ada artinya untuk berbohong dan menyangkal. Contohnya suami yang dikonfrontasi oleh istri tentang dia yang dilihatnya bersama dengan wanita lain. Atau istrinya mendengar dari orang-orang kalau ada melihat suaminya ini dengan wanita lain mesra-mesraan begitu. Dan suaminya ditanya, dan suami mengelak, suami menyangka, malah berkelahi atau berantemkan istrinya. Laki-laki engkau bertobat, suami engkau bertobat. Allah melihat segala sesuatu. Ketika ada konfrontasi, sesuatu yang dikatakan dan itu benar, akui. Tapi kebanyakan tidak, saudara. Ya seperti dengan mantan saya, selalu menyangkal. Tapi saya percaya Tuhan tahu dan biar Tuhan yang mengubahkan hatinya. Dalam segala hal dia selalu sangkal, dia yang benar saja. Gitu. Dia tidak tahu kalau banyak saksi secara manusia. Tapi dia bilang Allah melihat. Engkau tidak bisa menyangkal terus, denying or lying all the time. Tuhan melihat, tapi kalau dia masih seperti itu, saya terus berdoa. Makanya saya terus berdoa untuk pertobatan buat dia dan juga orang-orang yang saya kasihi. Nah, karena itu saudara, kita perlu refleksi diri setiap malam. Ketika sebelum tidur, saya setelah doa syafaat, sebelum doa syafaat atau sesudah, saya selalu refleksi diri. Dosa apa yang tersembunyi yang belum saya confess atau saya akui hari itu. Jadi ini baik buat kita sehingga hati kita selalu tenang, hati kita selalu plong dengan orang lain. Tidak ada kita menyimpan kesalahan orang lain. Rema yang ketiga, mari kita percaya akan janji Allah. Seperti Allah katakan kepada Sarah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Is there anything too hard for the Lord to fulfill?
Adakah sesuatu yang susah bagi Tuhan untuk memenuhinya? Adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan? Jadi jangan ngeyel, jangan menolak, jangan mentertawakan. Contohnya ketika firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Jangan bilang, itu kan zaman dulu. Atau bahkan bilang, itu kan cerita orang. Belum tentu benar apa yang ditulis Alkitab. Ini juga sering saya dengar dari mantan saya. Kalau kita bicara soal Alkitab, katanya selalu tulisan orang, belum tentu benar dan ini dan itu. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan atau Alkitab ada tulisan yang diilhamkan. Bahkan ada perkataan Allah langsung. Dan juga di dalam Alkitab ada sejarah atau histori dari orang-orang yang Allah pakai. Yesus dan para rasul dalam perjanjian baru adalah nyata. Banyak bukti sejarah tentang kehidupan Yesus. Jadi semua dalam Alkitab itu ada sejarahnya, ada buktinya, ya. Jadi percaya bahwa Yesus mampu menyediakan segala kebutuhan kita dan Yesus mampu mengubah situasi kita yang buruk sekalipun menjadi sesuatu yang baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Pegang firman Tuhan ini dan imani dan confess, perkatakan dengan mulut kita apa yang kita percayai itu dan nantikan hasilnya. Nantikan dan lihat buahnya. Kita tutup dengan bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara tahu siapa Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan kami pandang bulu Tuhan. Jangan kami melihat status sosial seseorang, keberadaan seseorang ketika kami melayani mereka. Kami mau melayani setiap orang dengan ketulusan hati. Memperlakukan setiap mereka dengan sama Tuhan. Kasih kami biar sama kepada yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang tidak baik rupa, atau kepada siapapun Tuhan. Yang di dalam Tuhan, yang belum di dalam Tuhan, yang Kristen, yang bukan Kristen. Biar kasih kami Tuhan sama kepada mereka. Kami melayani dengan ketulusan hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk terbuka dan jujur di hadapan Engkau. Karena kami tahu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Roh-Mu mengikuti kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, biar pewahyuan, revelation ini ada pada kami, bahwa kami tahu Roh Allah selalu mengikuti kami. Kami tidak berdusta dan kami tidak bisa menyangkal, kami tidak bisa menyembunyikan dosa dan kesalahan kami. Karena Roh-Mu mengikuti kami dan mata Allah tertuju kepada kami. Bapa, terima kasih bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Mereka yang mengalami segala pencobaan saat ini, sakit, penyakit, kekurangan, keterikatan, segala macam beban yang mereka alami, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Engkau yang berkata, Engkau akan menggenapi dan melakukannya. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biar damai, sejahtera, sukacita Tuhan ada pada kami. Dan kami bawa hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati setiap mereka yang mendengar firman ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Immanuel, Allah beserta kita.